Join now. Week. So, hi Erin. Hello. Okay, I'm gonna pass the mic to you. Have fun, guys. Okay, so actually the session itu gonna mix language ya between Indonesia sama Inggris. Karena pembicara kita, teman-teman dari gamers ini, ada yang suka ngomongnya pakai bahasa Inggris, ada yang suka ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kita akan switch gitu kali ya, ada yang Indo, ada yang Inggris kayak gitu. Nah, ini teman-teman udah dari pagi tadi ya jam 8:30 sampai sekarang sudah jam 11. Kira-kira sudah pada capek belum nih? Atau masih semangat? Coba yang masih semangat boleh kasih reaction-nya dulu. Dikasih thumbs up atau bisa ganti reaction-nya jadi yang apa namanya? Muscles or fire or anything. Bisa dikasih dulu reaction-nya. Ya, mantap. Oke. Karena kita juga akan ngebahas tentang komunitas gamers, jadi nggak asik kalau kita nggak main game dulu, bener nggak? Nah, aku mau manggil teman-teman aku nih dari komunitas gamers. Di sini kita ada, aku biasa manggilnya Koko Anton sih. Ada Koko Anton, halo Koko Anton. Halo Ren. Ya ampun, kita udah lama banget gak ketemu ya Koko Anton. Ya gimana, lagi mas COVID-nya masih ada, susah nih. Iya, ya ampun itu virtual background-nya lucu banget ya. Itu gamers yang akan kita wawancara kayaknya Ren. Oh iya, kita akan wawancara kepada Husky. Oke, tuh ada yang kangen banget katanya di chat. Iya Steph, apa kabar? Nah, sebelum kita berkenalan nih sama teman-teman gamers kita yang lain, kita ada mainan dikit dulu ya, kok ya? Terserah, boleh-boleh aja. Yuk, kita main dulu kali ya, kok ya, untuk kita bisa refreshing sejenak, ya kan? Abis dengerin sekian jam nih, kayaknya butuh istirahat lagi, gitu. Nih, gamenya, karena aku bukan kayak Kak Stevi yang demen main game, aku tuh jarang banget main game. Jadi aku juga kurang paham nih kok, kira-kira kita bakal main apa, bagaimana, dan kumaha gitu kan. Mungkin bisa Konton jelasin kita mau main apa? Gampang ini mainnya, kita cuma nebak gambar. Nah, nebak gambarnya kira-kira apa gitu loh. Apa yang di gambar itu maksudkan. Nah, karena ini tentang gamers, tentu saja kita akan menguji nih pengetahuan teman-teman tentang pengetahuan game sekalian gitu ya. Nah, terutama game-game online. Nah, nanti kita coba cek. Ini anak-anak zaman sekarang ini masih benar-benar tahu nggak nih game-game online. Nih kalau Steffi sampai nggak bisa ini, waduh, ini jangan mengaku dirinya sebagai gamers ya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang pertama bukan yang ini sih. Nah, coba apa ini contoh aja sih, contoh dulu. Coba contoh, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira game apa nih? Game online apa nih? Di chat boleh dilihat. Nah, tuh Ricky Acara tuh betul tuh. Ricky Acara, Ricky boleh jelasin nggak kenapa namanya Dota betul, Dota. Kenapa tuh, Rik? Soalnya yang satu kan ngedot, yang sebelahnya gitu. Kayak gitu ya, gampang kan? Mudah sekali. Ini baru contoh. Sekarang baru yang sebenarnya. Oke, lanjut Ren. Nah, ayo lo. Coba. Tim receh kali. Mana ayo nih? Mana Steph ini? Mobile Legends. Nah, oke. NG Wang yang pertama. NG Wang bisa tahu dari mana? Mobile Legends itu. Karena yang kelapanya itu bentuknya seperti mobil. Nah, inilah anak-anak gamers nggak bisa bedain antara kelapa dengan kulit jeruk Bali. Terus yang satunya ya legend apa sih? Buah ya? Ya. Buah ini ya. Itu buah legend. Tuh, jadi Mobile Legend ya kan. Oke, good. Nah, ini masih gampang. Yang selanjutnya. Nah. Coba.
Aku tuh kalau mainan ini cuma bisa natap doang loh. Aku nggak ngerti sama sekali. Nggak bisa nebak. Ini mulai agak sulit ini. Tapi masih bisa ketebak Coba. harusnya. Day by Daylight. Woi, siapa tuh yang bilang? Coba Apa tuh? tolong jelaskan. Dead by Daylight gimana? Ya, ini kan Dead by dadah. Terus ini kan tanggalan, terus ada cahaya Daylight. Oh ya, bagus. Ini ternyata nggak nyangka nih. Dulu pas saya bawain ke gerejanya tempatnya Iren, pada banyak yang nggak bisa jawab nih. Di sini lumayan pinter-pinter. Yang terakhir. Nah, sudah 3 gambar. Paper scissors. Bukan. Ada 3 gambar ya. Ayo. Ini hebat nih, kalau bisa nebak yang ini hebat nih. Kayaknya sudah mulai berpikir keras sekarang ya. Waduh, ini gampang ini. Coba gunakan daya imajinasi kalian. Tahu yang ini. Bukan. Aku tahu yang ini. Aku mau ikutan jawab nggak? Nanti Iren soalnya dia tahu. Karena aku tergabung dalam komunitas ini. Ya aku nggak bisa ikutan jawab dong. Ini padahal kayaknya pertama kalinya aku bisa jawab kayak gini loh. Biskuit ya. Oke tuh, nggak ada. Kita kasih 30 detik. Bukan, mana ada game kesel. Biskuit bukan, nggak ada. Bukan. Oke ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo Ren, kasih tahu. Ini Pokemon Go. Aku, Pak. Aku. Kenapa bisa Pokemon Go, Ren? Sebenarnya yang pertama aku nggak tahu sih kenapa jadi Pok gitu kan. Cuman ngelihatnya dari yang terakhir tuh dia go, dia pergi. Iya. Terus habis itu kan come on gitu kan, come on gitu. Terus depannya nggak ngerti sih kok kenapa jadi Pok gitu. Coba itu yang gambar pertama itu gambar apa, Ren? Gambar kertas. Apa sih? Kertas ada apanya tuh? Ada tulisannya. Ya, itu biasanya apa namanya? Nah, kop, benar. Kop. Karena kertasnya kebalik, jadi nggak bisa kop dibalik. Kop dibalik jadi kan pok ya. Pokemon Go. Lihat di chat semuanya pada sebel. Semuanya pada kesel di chat. Wah. Oke, itu aja lu gamenya. Nanti misalnya kalau main game terus kapan wawancaranya ya, kapan ininya kita tanya ke gamersnya yang disuruh lebih pulang penting. Mas aku. Itu buat kita supaya lebih refresh aja dulu ya. Ayo, saya kembalikan ke Iren. Betul. Nah, kita ada teman-teman juga nih dari yang suka main games. Jadi bersama Ko Anton ada juga, ada Joel ya Ko Anton ya? Ya, siap. Saya panggil yang di belakang saya. Ayo sini. Nih, saya lus dulu. Nah, ini nih. Halo. Ya. Halo Joel. Halo. Apa kabar? Baik. Mantap. Dan selain Joel, kita juga ada teman-teman yang tidak dari daerah Batam. Tapi kita ada sama Justin dan Jason ya. Ini mereka satu kamera kah hari ini? Ya, aku di sini, Kak. Yes, hello. Hai. Oke. Nah, kita sudah ada berapa kita? Bertiga, berempat, berlima. Apa? Oke, sip. Nah, kita mau nanyanya ganti-gantian aja kali ya. Kita tadi udah fun-fun dulu, udah merilekskan pikiran kita. Nggak tahu sih sebenarnya itu bikin relax atau enggak, karena jadi suruh mikir gitu kan ya. Susah banget lagi mikir. Nah, tapi itu memang salah satu gunanya games juga kali ya teman-teman. Kayak kita bisa refreshing sejenak gitu kan ya, bisa menghibur diri sejenak gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang game ini, mungkin dari Joel atau dari Jason gitu bisa memperkenalkan diri lagi terlebih dahulu, kayak
sekarang sibuknya ngapain, terus lagi sekolah kah, atau kelas berapa, atau mungkin udah kuliah, atau pokoknya seputar apa yang sedang dikerjakan kesibukannya saat ini deh. Silahkan boleh gantian, siapa dulu? Mungkin dari aku dulu ya, C. Ya, boleh. Halo teman-teman, nama aku Joel Filmorijaya dari Batam. Sekarang sih aku sih kesibukannya ya lagi fokus sekolah ya, karena udah kelas 12 mau fokus kuliah juga. Dan juga biasanya sih aku sih juga lagi main-main game juga, turnamen-turnamen. Nah, biasa aku lagi gini sih kegiatan sehari-hari. Oke, aku nyari reaction api dulu. Mantap. Ada lagi yang mau diceritain dulu tentang diri sendiri? Ini dia ngomong gitu aja tangannya udah dingin ya. Pegangin kok, pegangin. Main apa kamu gamenya, Jo? Mainnya ada banyak lah, ada Mobile Legends, PUBG Mobile, ada main game bareng teman-teman juga Among Us, ada main apa Hitman 2 yang terbaru. Nih aku ngomongin soal game, so aku agak kurang bisa relate karena aku tuh jarang banget main game. Biasanya aku kalau main game cuman bertahan paling lama kayaknya 1 bulan 2 bulan. Aku nggak ditanya, Ren. Aku biasa main game congklak, ludo, ulah tangga. Wah. Gitu ya. Beda zaman kayaknya ya. Ya mungkin nih teman-teman bisa tulis juga deh sekalian di chat. Kira-kira tipe game apa yang teman-teman suka mainin? Siapa tahu kan ada yang sama gitu. Maksudnya sama range umurnya ya, yang sama-sama main ludo gitu kan. Lanjut, bagaimana dengan ini? Justin sama Jason barengan atau sendiri aja atau gimana nih? Mungkin bisa kenalan dulu sama kita-kita di sini. Ya Kak, bisa Kak. Aku ternyata mute tadi. Pada sebenarnya kalau aku sih yang pastinya kalau aku fokusnya sih lebih menuju bukan ya sih sekolah juga tapi juga menulis sih. Soalnya aku lebih sering-sering nulis-nulis setiap harian. Tapi aku juga main-mainan sih dan aku barusan aja mulai main lagi. Kalau aku sih mau main kompetitif gitu tetapi aku nggak bisa sempat dia nggak dibiarin juga lagi. Tetapi sih aku suka mainan kompetitif yang kayak mainan-mainan yang besar-besaran gitu kayak Rainbow Six Siege, Pokemon Unite barusan juga termasuk Super Smash Bros Ultimate gitu. Aku barusan lagi mau coba memperbaguskan aku di situ. Aku sih mainannya sih sudah lumayan lama sih juga bilang, terutama Rainbow Six Siege. Tapi aku kehilangan akunku barusan. Ya, sayang banget. Makanya aku padahal sudah punya banyak sekali operator hilang semua kan. Padahal aku jadi nggak tahu sama main apa. Ya main Super Smash Bros sih. Tapi ya gitulah. Ya jadinya sih kalau aku ngomong sih kalau aku mainan ya aku mau sih main sama teman gitu, mau main kompetitif tapi yang nggak sempat temu aja atau kayak dapat kesempatan. Oke. Ini kalau dilihat dari chat nih ada yang suka mainin Snake dong, itu tuh lama banget, itu dari HP dulu Nokia gitu bukan sih? Ada main Sweeper, ini kenapa yang ditulis mainan lama ya? Zuma, Tamagotchi, Tetris, Harvest Moon, Pepsi Man, The Sims. Aduh, iya nih kelihatan tuanya. Iya. Ini sudah beda generasi nih mainannya. Google Classroom dong, aduh. Oke. Nah, tadi kan teman-teman di sini juga udah share yang dimainin cukup banyak ya. Aku udah lupa deh kalau disuruh sebutin lagi satu-satu. Wah, tapi yang jelas ada banyak banget sih itu ya. Nah, tapi biasanya dalam sehari itu teman-teman bisa mainin game berapa lama sih? Dari Joel dulu mungkin. Kalau dulu pas pandemi masih naik-naiknya kan kita semua belajar dari rumah, kerja dari rumah. Jadi aku nih kayak betul-betul di rumah nggak tahu mau ngapain kan. Jadi main game tuh bisa berapa jam ya? Bisa 6 atau enggak sampai 7 jam mungkin.
Nah, itu juga mainnya tuh juga ada beberapa game seperti contohnya Mobile Legends sama PUBG Mobile. Jadi aku main itu biasa sama teman-teman. Nah, itu kalau ada turnamen bisa sampai lebih lama lagi, bisa mungkin 8 jam kalau ada turnamen. Nah, jadinya tuh jadi lebih lama lagi. Kalau Among Us juga biasa main juga lama, kayak bisa main 2 jam, 3 jam sama teman-teman. Itu kan dulu jadi di rumah bosan banget ya kan, jadi nggak tahu mau ngapain. Jadi ya ngapain ya main game kita. Ren, ini direkam nggak, Ren? Bener-bener. Direkam kok. Oke, nanti rekamannya kasih ke saya kasih lapor papanya. Aduh. Mau dipamerin ke papanya ya. Oke, ternyata lama juga ya main game gitu, tapi bener juga kayaknya memang semenjak pandemi itu akhirnya orang di rumah aja nggak tahu mau ngapain kan, akhirnya langsung pada main game tuh semuanya gitu. Kalau Justin sendiri gimana? By the way, kalau Justin lebih prefer untuk bahasa Inggris nggak apa-apa ya, kita sambil chill aja gitu antara Inggris. Ya nggak apa-apa lah, Indonesia sementara masih belum sama teman-teman. Kalau aku main sih kebanyakan sih hanya dulunya aku waktu masih kecil kebanyakan main aku sampai 8 jam 6 jam gitu kadang-kadang. Ya rasanya ya memang kebanyakan sih, soalnya memang aku ngabisin kebanyakan waktu. Tapi mulayan ini aja aku hanya sempat mainnya kayak mungkin antara 1 jam sampai 4 jam aja maksimum. Soalnya kalau aku memang main terlalu lama juga aku juga cepat bosen soalnya. Soalnya dulunya aku saking sering mainnya sampai aku pada akhirnya mulai bosen main. Ya kayak gitu sih. I see, oke. Terus itu kan biasa kalau main lama banget ya, kayak bisa minimal 4 jam, bisa sampai 8 jam juga tadi kalau ada turnamen segala macam. Nah, kalau lagi kalau kayak gitu, turnamen bisa, aku nggak pernah masuk turnamen. Kalau adikku pernah masuk turnamen gitu sampai dia bisa sampai mainnya selama 4 jaman lebih malahan. Tapi memang itu sih, turnamen memang lumayan lama sih memang. Aku aja nonton dia main turnamen aja keren. Main Rocket League dia mainnya, bukan sih. Mainnya Rocket League dia yang paling bagus. Tapi itu juga barusan kehilangan akunnya. Sama seperti aku, akunnya sama. Nih, kenapa akunnya? Katanya papaku gantiin Gmail-nya itu, jadinya kan nggak masuk di PS lagi, jadinya hilang PS-nya. Ya. Oke. Nah, itu kan main game lama banget ya. Terus untuk ngimbangin sama sekolah gimana tuh? Kalau ngimbangin sama sekolah sih kita kebanyakan seringan waktu disuruh pagi-paginya sekolah dulu, kalau setelah sekolah baru boleh main gitu. Soalnya kalau memang nggak belajar lah nanti lah nggak bisa UTS sama lain loh. Sulit banget UTS yang melayan. Terutama aku sekarang harus mulai sering belajar lagi. Dulunya padahal aku jarang belajar loh. Sekarang harus mulai sering aku, bisa terasa keburuan. Oke. Kalau Joel gimana sekolahnya? Kalau untuk sekolah sih bisa sih diimbangin ya. Kan kalau main game kan lama ya kan. Jadi baterai kan habis. Nah, pas baterai habis lagi ngecas, nah itu mungkin belajar dikit-dikit. Nilaiku sih nggak bagus-bagus sekali ya. Jadi ya wajar sih, ya biasa gamers. Ya. Ini guys, sedikit bocoran. Ini Joel ini pernah ranking 1 guys. Nah, itu baru aku mau ngomong. Kayaknya aku dapat bisik-bisik. Jangankan kalian saja nggak percaya, guys. Nah, itu kok bisa sih? Kayak main game, tapi bisa sampai ranking 1. Gimana coba ceritanya? Itu kan dulu kan karena pas SMP ya. SMP kan aku ranking 1 itu karena main game itu ya buat iseng-iseng doang. Nggak kompetitif. Nah, kalau kompetitif kan menyita waktu banyak banget kan. Nah, pas SMP itu belum kompetitif, jadi main game iseng-iseng doang. Jadi itu masih banyak waktu belajar. Nah, kalau sekarang kan, nilai udah sedih, udah menyedihkan nengoknya. Jadi ya, gitulah. Aduh, jangan sampai nilainya jadi terjun bebas ya. Oke. Tapi agak sulit juga ya ternyata untuk bisa mengimbangi itu tadi. Karena apalagi zaman sekarang HP juga mulai canggih, mulai agak baterainya tahan lama gitu kan. Kalau sampai nunggu habis dulu juga lama juga ya. Tapi untuk bisa belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya sama kegiatan gereja gitu gimana? Mengimbanginya? Kalau aku antara untuk kegiatan sekolah, gereja, gaming gitu. Oh, kalau untuk gereja sih
misalnya kalau ada pelayanan ya, kalau ada pelayanan sih ya tentunya aku nggak main game sih untuk persiapannya. Nah, jadi pasti ada waktu untuk kan buat saat teduh, buat persiapan ya. Jadi mengurangi sih, lebih ke mengurangi jadinya. Kalau ada pelayanan. Kalau ada ujian juga, ujian ulangan juga kurangi sih. Kalau nggak dikurangi sih, ya nanti dikurangi oleh orang tua. Nah, langsung disita langsung, langsung dikurang sendiri. Diancam ya Jo. Iya, diancam gitu. Ternyata ada pengancaman juga. Nah ini kok Anton kan juga suka main game ya. Terus bagaimana cara mengimbangi dengan kegiatan gereja itu? Ya kalau ya lihatlah, kita kan mainnya prioritas ya. Kalau misalnya memang lagi kosong ya main game is alright lah. Tapi misalnya kalau memang lagi padat ya jangan coba-coba main game lah gitu. Ini gini-gini si Jojo ini juga pernah tuh sekali waktu dia lagi rapat, dia kan pengurus komisi, dia lagi rapat ini dia main game, pasti main game. Waduh. Udah kena jewer dari gue. Waduh. Tapi so far sih dia cukup balance sih, dia pelayanan oke, dia sekolahnya juga dibilang terjun bebas juga enggak sih, enggak kayak begitu. Dia masih nilainya masih bagus kok sebetulnya seperti itu. Terus ya bersyukurnya yang membuat dia cukup bisa ngimbangin tuh karena orang tuanya juga mendidik dia dengan belajar dengan firman Tuhan juga sih. Jadi cukup membantu gitu sih. I see. Kalau Justin gimana nih buat menyeimbangkan tuh antara sekolah, gereja, dan gamingnya? Ya sih sebenarnya sih jika aku jujur memang sulit menyeimbangkan pertama. Kan selalu yang pastinya kan mau main terus aja gitu kan, males gitu Ya, jadi kalau belajar. Tapi sih kalau memang bisa sih ada dua cara, antara kita bisa melihatnya sendiri kalau kita berlebihan, yang aku pastinya gagal, sama yang keduanya antara papa mamanya kita yang pada menghukumi kita sama apa gitu supaya kita belajar. Atau kayak dikasihkan peraturan gitu supaya ya pastinya sih beberapa mungkin ada yang melawan, tapi ya dulunya sih aku udah lawan sih sebenarnya. Memang jujur soalnya kan memang seru banget main. Ngapain belajar bosen gitu. Tapi sih ya mulai ngerti dah kalau belajar memang penting juga lah. Pada akhirnya loh kalau belajar malah bantu mainan juga, jadinya aku aja belajar fisika sama matematika aku bisa main lebih bagus malahan. Nah, itu yang aku pelajari. Ya sih mungkin yang lainnya nggak lihat, tapi kalau aku belajar gitu itu juga bisa bantu aku untuk pada memperkuatkan perhitunganku sama kepikiranku itu dah. Kan soalnya kan kalau belajar kan harus mengerjakan soal dengan cepat kan, itu kan membuat otak kita untuk respon lebih cepat. Jadinya kalau kita main game juga nanti mungkin bisa lebih cepat juga. Itu yang aku pelajari. Jadinya ya pastinya setiap hari belajar, gitu bahkan ya. termasuk dalam game atau bahkan dalam sekolah juga. Jadinya semuanya yang kita pelajari itu nggak mungkin nggak ada gunanya. Pastinya ada yang berbeda. Tapi yang pastinya yang matematika perhitungan kompleks itu aku mesti nggak ngerti buat apa hitungnya kalau nanti hanya hitung 100.000 aja untuk uang aja. Oke. Ini kan games yang teman-teman mainin kan games online ya, lewat online. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, dari teman-teman sendiri, kira-kira internet itu seperti apa sih? Maksudnya, apakah memang membawa toksik kah atau gimana tuh kalau menurut teman-teman? Ya sih kalau aku dalam pengalamanku dalam permainan internet, memang internet bisa influence-kan otak kita kalau mau. Hanya harus hati-hati. Soalnya kan ada orang-orang di dalam yang mainnya sangat sulit-sulitan, ya dipanggil try hard. Dan mereka kadang-kadang sering marah kalau kalah. Aku pernah ketemu satu teman, dia aja baru main dikalahkan sama Pokemon yang jelek aja di Pokemon Unite, padahal bagus Pokemon. Tapi dianya aja yang nggak bagus mainnya, habis itu dia langsung berhenti. Aduh, itu orangnya saking toksiknya sampai temanku aja yang paling deket itu Wolfie aja nggak terlalu seneng main sama dia. Tapi sih pada akhirnya malah aku ngajari dia. Waktu aku ngajari dia malah dia lebih bagus mainnya. Dan dia ngomong terima kasih sama aku. Aku jadi kayak coach gitu. Oke. Kalau dari Joel gimana? Message-nya aku ngomong sama dia dulu. Kalau dari Joel gimana? Menurut kamu internet gimana? Kalau menurutku sih internet itu toksik itu tergantung cara kita menanggapinya sih ya.
Kan seperti yang aku mainkan PUBG Mobile kan. Kalau PUBG Mobile kan, nah turnamen itu kan, kalau turnamen offline itu kan kayak heboh ya. Kalau misalnya habis bunuh satu tim langsung teriak-teriak, mereka langsung teriak mati, mampus gitu kan. Nah, jadi pastinya kayak toxic lah. Habis toxic itu pasti ada. Ya, kita ya sebagai orang Kristen sih ya paling harus bisa tahu cara membatasi dan jangan sampai terpengaruh sih ya. Toxic itu pasti ada sih, banyak, dan juga rata-rata sih banyak ya. Yang nggak toxic itu justru dikit. Jadi pasti di sekitar kita tuh pasti banyak yang toxic, dan kita tergantung dari diri kita sendiri sih bagaimana kita mau menanggapinya. Iya sih, bener-bener. Memang sebenarnya apa ya, internet juga ada juga baik ya. Tapi akhirnya yang membuat menjadi toksik itu adalah orang-orang yang di balik-balik layar-layarnya ini ya. Kemarin juga waktu minggu lalu kita ngobrol sama teman-teman MUN juga gitu tuh. Akhirnya yang membuat toksik itu adalah orang-orangnya gitu. Nah, dari selama ini teman-teman bermain-main di online ini, game online segala macam, ada punya cerita menarik nggak tentang game online ini gitu? Ada sesuatu yang berkesan mungkin untuk diri teman-teman itu yang bisa diceritain? Gimana kalau udah jual dulu deh? Ada cerita menarik? Dulu kan aku pernah lagi turnamen di mall ya. Di mall lagi ada turnamen. Nah, kita lagi main tuh kan. Terus tiba-tiba tuh orang-orang di belakang itu kan kayak lagi teriak-teriak, mereka teriak-teriak. Ya, toksik lah ya mereka, istilah toksik itu. Nah, mereka mereka kayak toksik ke tim lain. Nah, pengalaman menarik itu tim lain itu nggak suka, nggak senang dia sama orang yang yang bunuh dia di game. Nah, jadi mereka akhirnya pun ribut. Nah, mereka ribut di luar mall, mau berantem, mau kelahi. Jadi kami tengoknya ya, aduh, sampai begininya ya, cuman main game pun bisa sampai mau kelahi, berantem, sampai mau bawa-bawa bawa bapak, bawa orang tua. Jadinya itu sih toksik banget ya. Jadi ya kita perlu betul-betul membatasi sih, dan betul-betul harus waspada sih. Itu sih pengalamannya. Bener-bener. Ternyata dari yang online ini bisa jadi serem juga ya kalau sampai kayak gitu kan. Kalau dari Jasmine gimana? Ada cerita menarik nggak dari game-game online ini? Apa? Ada cerita menarik itu dari permainan online ini, dari gaming online ini? Ya maaf. Ya sih, kalau aku ada cerita-cerita menarik memang. Banyak banget cerita-ceritanya ya. Ya sih, nggak sih, mungkin hanya 2 aja bagiku yang menarik sementara. Dua-duanya dari game sama, Rainbow Six Siege. Yang mungkin pertamanya bisa sih kasih gambarannya dulu gitu kali ya, kayak ini ada ceritanya awalnya begini gitu. Nanti kan kita juga masih ada komunitas yang lain, kita bisa discuss di Discord gitu nanti. Diomongin di Discord gitu ta? Jadi ceritain dulu sebagian supaya teman-teman di sini jadi penasaran sebenarnya ada cerita apa nih gitu kan ya. Terus nanti kita bisa diskusiin lagi di Discord gitu. Besok-besok atau apa. Iya sih, bisa. Karena aku kan juga punya teman itu kan ya, mau ngomongin itu ya di sini. Padahal yang pertama sih hanya ceritanya tentang aku sama 4 orang lain padahal kayak main berlima gitu loh. Tapi sih kan orang lain. Tapi mereka berlima sebenarnya respon dengan voice call gitu, soalnya memang bisa. Habis itu kita melakukan hal bodoh-bodoh, pada akhirnya menang. Kita aja juga sering membuat kayak bercanda-bercanda gitu. Itu jarang gitu kayak gitu di Rainbow Six Siege kan, soalnya kebanyakan kan mainnya serius. Nggak ada yang mainnya kayak bodoh-bodohan gitu. Pada akhirnya menang. Nah, sama yang kedua itu aku juga ketemu sama YouTuber. Dan aku sempat main sama dia beberapa kali, dan aku kepikiran mungkin aku bisa masuk video kalau mau. Jadinya aku main sama dia. Pada akhirnya aku mainan sama dia terus, tapi ya kehilangan akun jadinya. Nggak tahu gimana temen dia. Aduh. Itu aja sih yang dari awalnya aja. Ada ceritanya penuh. Ada yang lebih sih tentang YouTubernya. Ada ceritanya sama dia gitu, sama
aku pikirnya sama dia kayak apa, tapi sih terlalu panjang mungkin. Soalnya memang panjang sudah. Oke. Ini sih kemarin ini kita juga udah sempat ngobrol ya soal cerita ini dan memang seru banget sih. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi lagi sama teman-teman yang lain. Kita bisa janjian kapan di Discord. Mungkin kita bisa buka voice channel. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi gitu kali ya, cerita-cerita sebenarnya ada apa gitu kan. Terus gimana dari game-game online ini tuh ternyata bisa banyak belajar sesuatu juga gitu ya. Yep. Aku sih juga punya satu teman yang deket malah waktu aku main bersama itu. Namanya Wolfie sih. Tapi sebenarnya kita berdua nggak sering main, tapi lebih sering ngomong-ngomong sama role playing. Tapi kita kadang-kadang main juga kok. Ya dan kita terutama main Pokemon Unite sih kalau kita deket. Aku aja 2 hari lalu aja main Pokemon Unite sama dia. Oh, kayak Total Flame. Aku sih mainnya sih lebih ke Garchomp sama apa? Garchomp sama ya sih Lucario aku main juga sih, tapi aku lebih sering Garchomp aku. Aku sih mau ya sih hanya Garchomp aja sih rasanya aku paling bagus, tapi aku yang lain lumayan juga. Aku all round aku. Oke. Mungkin untuk sebagai kata-kata penutup nih sebelum kita mau berganti dengan komunitas yang lain, ada pesan-pesan dari teman-teman untuk kita semua yang ada di BBVC? Play nice, get good. Oke. Siap. Kalau dari Joel gimana? Kalau untuk pesan-pesannya sih ya kita main game ya untuk have fun aja. Kalau untuk yang kompetitif sih ya kita main fair play, jangan toxic lah, jangan ngecit. Terus sama kita juga perlu membalance antara kehidupan kita main game dengan kehidupan kita di sehari-hari, sekolah, gereja, di masyarakat. Jadi kita perlu mengimbangi sih. Nah, itu aja. Oke, sip, mantap. Terima kasih teman-teman udah ikut di sini juga, udah sharing-sharing tentang games. Kita kalau lihat dari chatnya tadi kayaknya rame banget nih yang ngebahasin soal games. Kayaknya memang banyak banget gamers di sini. Jadi mungkin kalau nanti kita mau diskusiin lagi lebih lanjut bisa banget di chat di Discord. Nah, kalau dari kata teman-teman yang lain nih, kayaknya ada suatu video yang mau kita tonton bareng-bareng, betul? Kita langsung lihat aja video yang satu ini. Jadi kita terus harus membagikan kasih kepada sesama maupun diri sendiri. Enggak besar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapakah orang ini? Ia adalah pemujat Allah. 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 Hari gini masih takut dibully? Tenang, Yesus saja nggak takut. Join now.